menjelaskan pelajaran tentang cermin dan lensa yang tentunya sudah Anda pelajari di kelas 8. Nah, di sini cermin dibagi menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Nah, cermin datar adalah bidang datar licin yang diapisi bahasa mengkilap. Secara umum, sifat-sifat bayangan ada cermin datar. 1. Maya. 2. Tegak. 3. Menghadap terbalik. 4. Jarak mencermin. 5. Sama dengan jarak. 6. Jendela cermin. Nah, di sini saya akan menggambarkan bentuk pembentukan bayangan oleh cermin datar. Nah, di sini gambaran tentang pembentukan bayangan oleh cermin datar. A, B sama dengan A aksen B aksen, atau H sama dengan H aksen. OA sama dengan O aksen, atau S sama dengan S aksen. Untuk pembesaran bayangan M sama dengan H aksen per H sama dengan 1. 2. Cermin cekung. Permukaan yang memantulkan cahaya, bagian di dalamnya bersifat mengumpulkan sinar yang datang padanya. Sinar-sinar istimewa cermin cekung. A. Sinar datar sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. B. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sama utama. Dan C. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan pada dipantulkan melalui titik pusat cermin. Contoh soal. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjarak dari 30 cm bila jarak benda ke cermin
memantulkan cahaya, bagian luarnya bersifat menyebarkan sinar yang datang padanya. Sinar-sinar istimewa cermin cembung. A. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang B. Sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang C. Sinar datang menuju titik pusat. Sinar-sinar cermin cembung. Yang satu, cermin cembung disebut juga dengan cermin konveks atau lengkung yang cembung. Yang kedua, cermin cembung disebut juga dengan cermin Gervegen atau menyebarkan berkas sinar. Yang ketiga, cermin cembung disebut juga dengan cermin negatif atau nilai F dan R selalu negatif. Di sini saya akan menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cembung. Ini gambar dari pembentukan bayangan pada cermin cembung. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Sebuah benda diletakkan 30 cm di depan cermin cembung. Jika jari kelengkungan cermin 30 cm, maka perbesaran bayangan benda yang terbentuk adalah pembahasan diketahui F sama dengan 30 cm, maka F
kedua yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung adalah sering disebut juga lensa konveks atau lensa positif. Berikut adalah jenis-jenis lensa cembung berdasarkan lengkung permukaannya. Nah, di sini berikut adalah jenis-jenis lensa cembung berdasarkan lengkung permukaannya. Yang A, lensa bikonveks adalah lensa yang memiliki dua permukaan cembung. Yang B, lensa parakonveks adalah lensa yang memiliki satu permukaan cembung dan satu permukaan datar. Dan C, lensa konveks adalah lensa yang memiliki satu permukaan cembung. Manfaat lensa cembung adalah sifat lensa cembung yang mengumpulkan cahaya yang dapat memperbesar bayangan-bayangan yang dimanfaatkan pada berbagai perataan seperti lut, mikroskop, kacamata, kamera, dan teropong. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung.
menggambarkan pembentukan bayangan pada lensa cembung. Pembentukan bayangan pada lensa cembung. Gambar yang pertama, benda atau bendanya beruang kecil tapi bayangannya diperbesar kemudian bentuknya. Gambar yang kedua, benda atau benderanya berukuran kecil tapi bayangannya juga kecil. Dua, lensa cembung adalah lensa yang permukaan bidang biasanya merupakan bidang lengkung yang cekung, disebut juga dengan lensa konveks atau lengkung cekung. Lensa divergen bersifat menyebarkan berkas sinar atau lensa negatif atau nilai F dan R selalu negatif. Ada tiga macam lensa cekung. Yang pertama, lensa cekung rangkap atau bikonkav.
kita akan mempelajari proses pembentukan bayangan pada lensa cembung. Namun sebelum itu, berikut beberapa istilah yang cukup penting. Garis horizontal yang melalui pertengahan lensa merupakan sumbu utama. Berbeda dengan cermin, lensa cembung memiliki dua titik fokus. Kita sebut saja sebagai f1 dan f2. Pada umumnya, lokasi objek berada di sekitar f1, sehingga sinar datang akan berasal dari sini. Sering juga disebut sebagai bagian depan lensa. Sedangkan mata pengamat berada di sekitar f2. Sering juga disebut sebagai bagian belakang lensa. Titik pusat dari lensa merupakan titik pusat optik O. Untuk mendapatkan bayangan dari suatu titik, kita bisa memakai 3 sinar istimewa. Sinar pertama, sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus f2. Sinar kedua, sinar menuju titik fokus f1 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar menuju titik pusat optik O akan diteruskan begitu saja tanpa membias. Sekian dari saya. Bila ada salah saya